Ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukur selalu tidak hentinya selalu diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini untuk menyambut kembali udara segar, dibangunkan kita oleh Allah dari setelah kita dimatikan sejenak semalam, kemudian pagi kita dibangunkan sehingga ketika bangun tidur kita membaca doa permohonan rasa syukur kita kepada Allah yang selalu Bapak Ibu lakukan setiap harinya. Doa baca tadi pagi itu, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa Bapak Ibu tidak hanya sekedar doa, tapi itulah setiap pagi, setiap hari janji awak kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Semalam Engkau matikan hamba sesaat. Pagi ini ya Allah, Engkau masih berikan hamba kesempatan untuk bisa bangun, menghirup udara segar di pagi ini ya Allah. Sedangkan berapa banyak saudara-saudara hamba ya Allah yang pagi ini tidak bisa bangun, ada yang tak bangun ya Allah, tapi Engkau masih memberikan hamba kesempatan ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, malu rasanya hamba ya Allah, Engkau berikan hamba kesempatan, kemudian pagi hari ini sampai nanti malam lagi ya Allah, kalau tidak ada sesuatu yang hamba kerjakan untukmu ya Allah, seandainya hamba pulang hari ini ya Allah, tidak ada bekal hamba ya Allah, malu hamba rasanya ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, pagi ini hamba berjanji padamu ya Allah, kalau kemarin ya Allah hamba tak sholat subuh berjamaah, pagi ini hamba sholat subuh berjamaah. Kalau kemarin ya Allah banyak sunnah-sunnah nabimu yang hamba tinggalkan ya Allah, maka mulai hari ini hamba berjanji padamu ya Allah akan mengerjakan sunnah-sunnah nabimu, karena satu ketika nanti ya Allah wa ilaihi nusyur, hamba pasti akan kembali kepada ya Allah. Malu hamba kalau tidak ada bekal yang mau hamba banggakan. Itu jadi waktu pagi Bapak Ibu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi yang terjadi buku ayam kami matahari buah aja. Jadi setiap pagi bangun tidur kita mengucapkan syukur kepada Allah, berjanji kepada Allah. Tapi itu kasihan berbuah. Oleh karena itu Bapak Ibu, ingatlah janji kita setiap pagi yang kita ucapkan ketika bangun tidur kepada Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam telah sampaikan kepada Imam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan tausiah yang singkat ini Bapak Ibu, kita menuntut kepada Allah dalam Al-Quran surah yang ke-17 ayat yang ke-78. Surah yang ke-17 itu Bapak Ibu adalah surah Al-Isra, atau dikenal dengan sebutan surah Bani Israil. Jadi surah yang ke-17 ini namanya dua, satu Al-Isra, satu lagi Bani Israil. Al-Isra karena bercerita tentang Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian pada ayat yang ke-78 Allah sampaikan kepada kita, aqimis shalah li zuluki syams ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Bapak Ibu dirahmati
3 rakaat. Di sini Allah menyampaikan ketika Allah berbicara sholat zuhur, asar, maghrib, isya, Allah menggunakan kalimat aqimis sholat. Allah menggunakan kalimat kalau disebut dengan nama sholat. Tapi ketika Allah berbicara subuh, Allah sebut dengan Qur'an al-Fajr. Jadi sholat subuh ini nama lainnya adalah Qur'an al-Fajr. Nah, sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat subuh itu dinamakan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, itu juga dia qobliyah. Karena nama lain dari sholat subuh itu adalah Qur'an al-Fajr. Sholat sunnah rawatib qobliyah. Kenapa dia dinamakan rawatib? Asal katanya rotaba yang tertiban. Tertib, dia tertib selalu mengikuti sholat-sholat fardu. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Tertibnya maka dinamakan dengan rawatib. Dia selalu mendampingi sholat-sholat fardu. Bedanya nanti ada yang sholat sunnah rawatib itu yang muakkadah selalu dikerjakan Nabi, tidak pernah tinggalkan kecuali dalam keadaan uzur. Ada yang sholat sunnah rawatib itu ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah itu kadang-kadang dikerjakan Nabi, kadang-kadang enggak. Yang mana dia? 2 rakaat sebelum asar, sebelum komahnya, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nah, itu sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Sesudah subuh dasar tidak ada apa-apa. Jadi itu dia. Jadi muakkadah selalu dikerjakan Nabi, tidak pernah ditinggalkan kecuali ada uzur. Tapi kalau yang ghairu muakkadah itu kadang-kadang Nabi kerjakan, kadang-kadang tidak. Tapi itu sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah itu Bapak Ibu tidak pernah duduk tangkaran. Misalnya sunnah lah, sewa di kamar, tapi itu ini sunnah. Jadi kalau sunnah itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kan memandang sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kan itu kan pandangan kita. Kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Tadi begini pandangan. Nah, jadi sahabat itu kalau memandangnya begitu. Kalau dikerjakan sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Ada pahala dan apa? Jadi ini apa? Jadi sholat subuh itu nama lainnya adalah Qur'an al-Fajr. Sholat sunnah yang mengikutinya dinamakan juga dengan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadis beliau ketika Aisyah ditanya keutamaan dari sholat sunnah itu, maka Nabi sampaikan rakaat ini qabla al-fajri khairu minad dunya
Quran al-fajri kana mashhuda. Quran al-fajri itu salat subuh itu disaksikan. Siapa menyaksikan? Para malaikat. Jadi yang menyaksikannya itu para malaikat. Artinya adalah wa Quran al-fajri yang disaksikan itu tidak hanya gerakannya, kemudian berdirinya, duduknya, bukan, tapi semua apa mulai dari bacaannya disaksikan. Maka Nabi dalam hadis beliau mengatakan wajib tatama malaika, malaikat itu berkumpul, malaika bahasanya malaika Bapak Ibu, bukan malakun. Kalau malakun itu dia satu malaikat saja. Qul yatawaffakum malakul maut. Dikatakan wahai Muhammad ketika datang malaikat maut. Kalau ini malaika. Kalau malaikat itu banyak. Jadi malaikat itu berkumpul menyaksikan orang yang sedang melaksanakan sholat subuh di pagi hari. Malaikat mana? Karena di waktu subuh itu Bapak Ibu itu pertukaran turunnya malaikat siang, naiknya malaikat malam. Di waktunya jadi karena Nabi, apakah kamu tidak mau ketika naiknya malaikat malam itu semua catatan amal kebaikan ibadahmu di tengah semalam penuh itu lengkap dilaporkan kepada Allah. Nah, di pertukarannya di situ turun malaikat siang, naiknya malaikat malam. Maka ketika waktu subuh itu semua malaikat menyaksikan. Nah, jadi kalau satu malakut namanya. Jadi kul yatawaffakum malakul maut. Ketika sampaikan oleh Muhammad datang malaikat maut menjemput. Nah, artinya adalah kalau dalam penelitian sederhana Bapak Ibu, dalam satu detik itu yang lahir itu 3 orang per detiknya, yang meninggal 1 orang. Jadi setiap detik itu lahir 3, meninggal 1, dan itu digilir. Nah digilir, nanti akan sampai kepada kita. Kapan tak tahu. Jadi kan kalau datang di panggilan pulang, kita pulang. Biasanya kalau mendengar perkataan pulang itu kan kalau mudik itu kan orang senang Bapak Ibu. Kalau mau lebaran kan mudik. Nah, kalau pulang kampung mudik, berarti kan senang biasanya. Senang apa? Bertemu dengan senang keluarga, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan saudara, senang. Apalagi kalau mudiknya bawa bekalnya banyak. Pulang dengan mobil Vero, bawa oleh-oleh banyak, senang. Tapi kalau tidak ada bekal pulang, kalian mudik. Jadi kira-kira kalau misalnya besok kalau anak bisa kan, anak-anak gurunya datang, yuk sekarang boleh pulang, ya kan senangnya itu. Senang. Kalau seandainya ada pengumuman, Bapak Ibu besok kita pulang menghadap Allah, bagi Bapak Ibu. Ya, kembali kan kalau kita meninggalkan pulang menghadap Allah, Bapak Ibu. Pulang kampung juga kita kan. Nah, jadi kalau persiapan kita banyak, biasanya kan senang. Alhamdulillah biasanya. Jadi sebenarnya orang meninggal, dia bukan takut karena meninggalnya, karena takut bekalnya belum cukup. Orang meninggal itu bukan dia takut dengan matinya, enggak. Bagaimanapun Bapak Ibu mau takut dengan mati itu, manapun mau bersembunyi, kemana pun berlari, datang waktunya ya tidak bisa ditawar-tawar. Karena orang mengatakan kalau orang-orang soleh itu kalau dia sedang berzikir datang
dengan iman itu dia tidak takut sebenarnya. Nah, tapi karena apa dia takut? Karena bekal yang kurang. Karena bekal kurang tadi terbayanglah dosa, kesalahan, maka timbullah resiko. Jadi Bapak Ibu, ini juga perlu. Jadi dengan maut, ajal, enggak boleh takut. Yang penting takut sesuatu yang pasti. Manapun Bapak Ibu mau pergi mau lari, mau sembunyi dia datang. Tapi yang perlu kita takutkan itu bekal yang mau kita bawa pulang itu sudah banyak apa belum? Sudah cukup apa belum? Nah, itu yang perlu kita takutkan. Jadi karena itu kata Nabi di waktu subuh itu Quran al-Fajri itu ibadahnya disaksikan oleh para malaikat. Nah, kalau malaikat menyaksikan dua saja itu Bapak Ibu. Satu, dia mengaminkan doanya Bapak Ibu. Yang kedua, malaikat ini beristighfar untuk memohon ampunan kepada Allah terhadap Bapak Ibu. Dua saja. Akan rugi Bapak Ibu. Jadi orang yang tidak datang berjamaah sholat subuh akan rugi. Jadi sama seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ada orang datang, si A datang ke masjid bawa 1 miliar mau dibagikan di masjid ini. Kalau yang jamaahnya ada di masjid itu 20 orang, kira-kira berapa per orang dapat berapa? 50 juta. Kalau jamaahnya 20 orang, 10 orang, 100 juta. Nah, kalau seorang saja, jadi berbangga berbahagialah Bapak Ibu kalau ada para imam masjid kan ini yang ada, ini yang sudah jadi imamnya langsung di komanya langsung ada jamaah. Dia langsung diberikan oleh malaikat pada pagi itu dia sendiri ditimpakan rahmat kepadanya. Rugi lah kita yang datang. Pagi itu malaikat berdoa. Oh itu jadi dia dua saja itu. Pertama mengaminkan doa itu, diaminkan oleh para malaikat. Yang kedua malaikat itu memohon ampunan kepada Allah terhadap kesalahan dan dosa kita. Istighfar. Makanya ketika Bapak Ibu itu datang ke masjid, masuk di pintu masjid, melangkahkan kaki kanan, awal langkah kanan, kemudian membaca doa. Ada Bapak Ibu seperti itu. Allahumma Abu Barah. Ketika dilangkahkan itu, kali itu Bapak Ibu malaikat itu akan berdoa kepada Allah. Berdoa apa? Allahumma arhamhu. Ya Allah muliakan hamba-Mu ini. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni hamba-Mu ini. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubat hamba-Mu ini. Ini harus agak benar. Di pintu saja Bapak Ibu masuk ke masjid, melangkahkan kaki kanan, baca doa, itu malaikat akan mendoakan. Belum sampai ke pintu. Nah, apalagi sholat disaksikan pada malaikat, diaminkan doa Bapak Ibu. Karena dalam sholat itu doa itu posisikan Pak itu yang dikabulkan tempat. Ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud, ketika sebelum salam. Itu doa itu dikabulkan. Ketika berdiri Bapak Ibu baca doa, Fatihah doa. Ketika ruku baca doa lagi. Ketika sujud baca doa lagi. Nah nanti sebelum salam baca doa lagi. Itu titik-titik posisi-posisinya doa itu mustajab. Nah sekarang diaminkan oleh malaikat bersama apa itu? Apa itu? Yang mengaminkan malaikat itu kan orang-orang kepercayaan dari Allah. Nah, makhluk kepercayaan Allah yang mengawasi manusia. Nah ya'sunallah ma'amarahum, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah salah, tidak pernah bermaksiat, yang sempurna. Dan malaikat Bapak Ibu kalau ingin menjadikan pasangan, katakan pasangan suami ada sempurna, kali ini sempurna dengan malaikat aja.
langsung. Nah, kemudian dibantu dulu dengan orang kurang banyak laki aja, kalau banyak lagi saya dibantu ya itu sini. Nah ini dia. Jadi pagi itu ada fajr pertama ibadah kita di pagi hari itu disaksikan oleh para malaikat bersama-sama malaikat, kemudian diaminkan doa kita, kemudian dimohon ampunan kita kepada Allah. Nah, yang kedua subuh. Waktu subuh itu apa itu? Subuh itu dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Yang pertama subuh itu as-subhu, yang pertama itu adalah perencanaan. Jadi kalau dahulu orang-orang majusi dulu sebelum matahari muncul itu mereka sudah siap-siap itu untuk menyembah matahari. Sampai nanti ketika matahari mau tenggelam nanti mereka siap-siap pula nanti itu memohon menyembah pula. Itu orang majusi. Nah, bagi umat Islam sebelum matahari terbit di waktu subuh itu tadi, dia sudah punya persiapan, perencanaan hari ini itu dia mau apa, dia di mana, apa yang mau dikerjakan, sudah punya dia perencanaan di pagi itu. Jadi ketika dia bangun tidur menghadap kepada Allah, dia sudah memohon dengan perencanaan yang sudah disusun. Makanya kalau orang tua bertanya, bagaimana perencanaan hari ini? Kalau orang Arab itu bertanya, ini perencanaan hari, apa rencana hari? Kemana saja kamu? Jadi ketika kita bangun tidur itu, kita sudah punya rencana hari ini, nanti saya jam 10 di situ. Nah, nanti jam sekian kegiatan saya itu di situ. Siap. Jadi pagi bangun tidur, dia beribadah, dia memohon kepada Allah. Udah, yang penuh perencanaan. Nah, yang kedua, subuh itu orang yang rajin ibadah sholat subuh, dia punya visioner, tampilnya sedekah. Jadi kalau ada orang sholat subuhnya rajin, tapi malah-malahnya berarti ada masalah di subuhnya. Jadi kalau manusia hamba Allah yang sholat subuhnya rajin, bagus, dia pasti tampilnya sedekah. Kalau orang yang datang ke kamu itu kan, kalau misalnya sholat zuhur jam 2 leh, 2:30 balik kalau ikut di masjid. Artinya kan sedekah. Karena dia punya rencana dia tampilkan langsung. Jadi orang-orang yang rajin sholat subuh berjamaahnya baik ini berjamaahnya. Yang orang-orang yang rajin datang ke subuh berjamaah, dia pertama punya perencanaan, yang kedua pasti dia ada tepat. Karena makanya dia disiplinan itu, bangun pagi juga sekarang. Nah, Nabi sampaikan, man sholat sholat al-isya faka'anna sholat nisful lail. Jadi barang siapa saja yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka dia seakan sholat dia setengah malam. Tapi man kana sholat subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah, faka'anna sholatul lail. Orang yang rajin sholat subuh berjamaah, dia mendapatkan sama seperti sholat satu malam penuh. Jadi kalau tidak bisa rasulnya Bapak Ibu untuk sembahyang beribadah semalam subuh, rasulnya jaga itu sholat subuh berjamaah. Pahalanya sama seperti orang beribadah semalam penuh. Jadi luar biasa keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita di waktu pagi, waktu subuh. Nah, jadi mungkin awak tak mandi itu. Karena waktu subuh itu waktu yang sangat luar biasa. Itu di zaman Nabi, semua strategi-strategi itu kan, pergerakan itu kan di waktu subuh itu luar biasa. Kalau orang membawa orang yang membawa mobil perjalanan, itu waktu yang paling berat dihadapinya adalah waktu subuh itu. Waktu dari matahari mau terbit itu waktu yang paling rentan kalau orang membawa pagi bagus, kalau kita jalan jauh, karena mengantuk itu. Asalnya kan, itu risikonya
luar biasa dahsyatnya subuh. Nah, jadi oleh karena itu Ibu, itulah ibadah waktu yang Allah berikan kesempatan kepada kita. Oleh karena itu Ibu, jadi begini. Ini bagi bapak-bapak misalnya ini. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak subuhnya kan sudah nih subuh, nah kemudian nanti kembalinya lagi subuh itu kita kan orang yang punya persiapan, yang sudah punya rencana dari pagi setelah terbit matahari kita keluar dengan perencanaan yang sudah kita susun, maka nanti kita akan kembali di waktu asar. Asar kan balik lagi pulang. Makanya asar itu juga dinamakan dengan sholatul wusta, sholat tengah-tengah. Jadi sholat wusta itu kalau dia dihitung dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi wusta asar itu ada di tengah. Maka kalau Quran mengatakan hafidhu ala sholati wassalatul wusta, kamu jagalah semua sholatmu, terutama sholat wusta. Nah, sebagian menyatakan, ulama mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar. Kenapa dia dikatakan sholat asar, sholat tengah-tengah? Karena pada waktu asar itu naiknya malaikat siang, turunnya malaikat malam. Apakah kamu tidak tahu? Amal ibadah satu hari penuh dicatat oleh malaikat, maka dilaporkan kepada Allah penuh, termasuklah sholat asar itu tadi langsung dilaporkan oleh para malaikat. Nah, maka ketika kembali sesudah kita punya perencanaan kita keluar, waktu asarnya kita kembali lagi ke rumah. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, ini biasanya pada Bapak usahakan kalau dapat sebelum pulang ke rumah itu mampir dan singgahlah, kalau rumahnya dekat dengan masjid, sholat, singgah dan mampirlah dulu ke masjid dan sholat 2 rakaat baru pulang ke rumah. Apa artinya itu Bapak Ibu? Biasanya orang kalau beraktivitas di luar atau di kantor, kadang-kadang maksudnya Bapak Ibu misalnya menggalih Bapak Ibu misalnya. Bapak Ibu jualan di toko. Kadang dari pagi sampai siang tuh yang jual beli cuma nggak berulang. Tapi yang tanya yang malu-malu itu harus dulu. Kira apa tuh perasaan Bapak Ibu dan wajah stres juga. Hati banyak kan. Nah, terus begitu. Ini apa Ibu? Jadi kita kadang banyak begini. Baik kamu atau cuci mata. Cuci matanya kamu. Tapi dia nggak sadar sampai orang di mall yang menjaga di mall itu duduknya dari pagi sampai sore, ulang tiba katanya lihatnya datanya yang lain. Aku nyonya baru baju aku tinggal, aku manipulasi. Kan jenuh dia tuh itu kan. Karena kesana hati bawa cuci mata masuk jadi orang kesal cuci mata. Ya sama Bapak Ibu kalau ada yang beraktivitas jualan berdagang, saya penuh itu orang besar. Apalagi di luar di kantor misalnya perkara itu kesal kawan. Maka sebelum sampai ke rumah, mampir dulu di masjid, sholat dulu 2 rakaat, sehingga aura yang dibawa pulang itu tidak aura pasar, tidak aura kantor, yang dibawa pulang itu auranya masjid. Sesudah sholat itu bedakan. Orang masuk pintu rumah dengan masuk ke masjid pasti beda. Kalau dia punya masalah, masuk dia ke masjid sholat, setelah selesai sholat masih non. Tapi juga punya masalah, masuk di rumah hati dulu di rumah ibu-ibu kok yang salah yang lagi menuntut dari rumah. Memang jadi orang salah. Nah, beda Ibu. Jadi misalnya pulang, mampir di masjid atau di mushola dekat dengan rumah sholat dulu. Nah, itu tidak pernah dulu. Jadi kita tahu Bapak Ibu, kalau pasang satu lagi di masjid. Kalau ada sehingga kita pulang itu kita membawa auranya adalah auranya masjid. Ketenangan setelah sholat tangan damai. Karena Bapak Ibu, kalau kita itu pergi keluar dari rumah di pagi hari, kita adalah perangkat barat. Keluar Bapak Ibu dari rumah pagi hari, Bapak Ibu adalah orang yang bekerja di kantor. Ketika pulang ke rumah sore hari, Bapak Ibu bukan karyawan, bukan pimpinan, bukan atasan, bukan camat, tapi Bapak Ibu adalah seorang suami dan seorang bapak. Jadi ketika pulang di waktu sore ke rumah, tinggal dia dianggap jawab atasannya. Kalau camat jadi jaman pejabat jadi enggak, Bapak Ibu pulang ke rumah itu adalah seorang suami dan seorang ayah.
tiba gitu kan tidak pernah anak awak ngecek, Pak Guru pulang kan tidak pernah. Pasti yang dipanggil kan apa? Bapak. Itu dia artinya posisikan supaya kadang-kadang ya pulang belum apa, tapi masuk posisi dulu. Kadang anak istrinya yang menunggu di rumah jam-jam ini dia cerita. Ada dua nih, baru nih kok cerita. Iya ada pun sebentar apa ada kalau kalau sudah di rumah, posisikan. Kita itu pulang dari setelah pagi kita pergi berusaha, asal kita sore balik lagi ke rumah. Setelah kita beribadah, awaklah aura beribadah itu pulang. Ketika sibuk apapun kita, waktu kita itu untuk keluarga itu memang dinantikan. Dan ibu juga begitu. Kalau suaminya pulang, jadilah penyejuk. Jangan jadi tambah beban dulu. Ini banyak juga. Nabi itu Nabi. Kenapa Nabi itu diizinkan punya istri lebih dari 4 itu? Karena semua istri Nabi itu menggambarkan sifat wanita masa kini saudara. Tapi berbeda. Mulai dari yang kecemburuan ada istri beliau. Mulai dari hitung-hitungan ada. Tapi ketika setelah menikah berkeluarga dengan Nabi, dididik oleh Nabi yang bercemburu tadi itu dia berubah menjadi cemburu yang positif. Cemburunya dengan apa? Dengan ibadah. Oh si A, dia ngajak hadirnya, kita berubah. Oh yang tadi itu hitung-hitungannya hidupnya, ekonominya bertambah, tapi ketika dinikah dengan Nabi, yang hitung-hitungan tadi itu berubah menjadi ibadah. Gimana ibadahnya? Biasanya dia hitung-hitungan menjadi ketika dia nikah dengan Nabi, bagaimana satu kurma itu bisa menjadi ibadah juga. Itu hanya ke situ. Akhirnya ibu posisi mana ini? Kalau tak beda posisi itu seperti Khadijah. Khadijah itu luar biasa. Ketika Nabi itu itu yang peran beliau itu satu-satu. Ketika Nabi di Gua Hira itu, yang wahyu tak ada dulu. Wahyu tak ada dulu. Nabi pergi ke Gua Hira. Ketika di Gua Hira siang-siang, Nabi ingin turun. Ada yang minta, Assalamualaikum wahai Muhammad. Jadi orang tak ada. Jadi kanan untuk belakang tak ada. Tapi siapa? Nah, tiba-tiba cari itu kakek. Di hati itu ada yang duduk rambut panjang. Bisa tahu sih siang hari. Lagi kira apa ya ada rasanya. Awak tadi itu kamu ya. Jangan lupa ya kan. Jadi mana ada loh. Ibu saya katanya dah duduk juga. Abang kira tu. Takut. Nabi juga begitu. Takut mau saking takut Nabi itu menggigil dari pulang. Tapi ketika menggigil dari pulang sampai di rumah kita pintu dibukakan pintu oleh Khadijah separuh rasa takut tadi lahir. Itu baru di pintu baru sampai pulang. Berarti kan luar biasa. Separuh baru ketika melihat Siti Khadijah ini hilang satu separuh. Kemudian dipegang tangan oleh Khadijah dibawa ke kamar. Karena dia apa? Zamiluni, itu dia selimutkan saya. Tapi apa kata Khadijah? Wahai suami, engkau orang baik, orang yang tak pernah memutuskan silaturahmi. Kau orang yang suka membantu. Saya yakinlah apapun yang akan terjadi saya akan selalu tetap bersamamu. Maka di situlah turun wahyu ya ayyuhan mudaththir qum fa'anzir. Hei orang-orang yang muslim, kamu bangkit. Itu jadi ada kesejukan yang disampaikan. Jadi kalau suami aku pulang mungkin ada masalah. Ketika dibuka video sekarang itu mencari ibu-ibu setelah ini ambil separuh dari masalah. Jangan lupa ibu pulang lagi awak pun lado pun bawang pun kue begini. Itu balik dia apa kedua balik dia. Itu. Nah oleh karena itu dan kita bapak-bapak seperti itu dari ketika pagi kita sholat subuh punya perencanaan berusaha pergi ketika sore balik lagi ke rumah awaklah aura ibadah itu
dengan bukan tukang manggali baju, tapi kita seorang suami dan seorang bapak yang akan mendidik dan mengarahkan. Maka Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Orang-orang yang beriman, hati-hati kamu, anak dan istrimu, kalau hati-hati kamu mendidiknya, dia akan bisa menjadi musuh. Kenapa? Kalau kamu salah, kalau mendidik dan menafkahinya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu, di waktu yang sungguh manfaat Allah berikan kepada kita pahala yang besar. Quran al-Fajri, waktu subuh, ibadah subuh, sholat subuh disaksikan oleh para malaikat dan pahalanya sangat luar biasa. Orang yang selalu rutin melaksanakan sholat subuh berjamaah adalah orang yang punya perencanaan, visioner, yang selalu tampil di depan dan memiliki pandangan ke depan, menampilkan jiwa seorang pemimpin. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Adana wa iyyakum ajmain wa rahmatullahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.